Panitia Khusus Angket Pelindo II terus menggeber pemanggilan sejumlah pihak terkait dalam skandal korupsi di PT Pelindo II pimpinan R.J. Lino. Namun pembentukan pansus ini dinilai beberapa pihak tidak tepat. Jika memang DPR melihat adanya persoalan hukum di Pelindo II, maka biarkan persoalan tersebut diselesaikan secara hukum dan DPR tinggal melakukan pengawasan saja. Yang terjadi sekarang, DPR justru masuk kepada ranah hukum yang ujungnya rawan politisasi. Pendekatan politik pada wilayah hukum kasus Pelindo II dapat bergulir untuk kepentingan politik semata. Pembentukan pansus Pelindo II juga dapat mengganggu kinerja pemerintah, termasuk merusak konsentrasi DPR dalam melakukan pengawasan, legislasi, dan budgeting. Pembentukan pansus angket Pelindo II menuai pro dan kontra. Ada beberapa pihak yang mengkhawatirkan pembentukan pansus ini rawan politisasi. Nah, untuk membahas mengenai hal ini kita akan membahasnya dengan Bapak Syamsuddin Haris. Beliau adalah peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Dan bagi pemirsa yang ingin bergabung bersama dengan dialog ini, Anda bisa berinteraksi lewat telepon 021 52900 308 atau 021 52900 311. Baik, selamat pagi Pak Haris, selamat datang di Berita Satu TV. Pak, kita berandai-andai atau mungkin dari Bapak sendiri lah sebetulnya. Ada yang salah Pak mungkin dengan pembentukan pansus Pelindo II ini menurut Bapak? Iya, kesan saya sejak awal memang ini dipaksakan. Kenapa? Sebab toh kan polisi sudah menangani juga. Walaupun ada penggantian kepala Bareskrim ya dari Pak Buas ke Pak siapa itu? Pak Anang. Nah, mestinya langkah polisi itu di backup saja. Jadi Dewan tidak usah memasuki soal ini melalui pansus. Sebab kalau memasuki soal Pelindo II dengan pansus ini potensi politisasinya itu besar sekali. Nah, yang juga cukup mengejutkan kita, saya khususnya ya, PDIP kok semangat sekali dengan pansus Pelindo II ini ya. Ketuanya Ibu Rike dari PDIP, yang vokal juga Pak Masinton dari PDIP dan kawan-kawan yang lain. Nah, ada apa di balik ini? Ini pertanyaan juga buat kita, buat publik. Sebab bagaimanapun kalau setiap kasus hukum dimasuki melalui pendekatan politik, nggak akan selesai, nggak ada ujungnya gitu. Itu satu. Yang kedua, yang tidak dihitung oleh teman-teman PDIP adalah dampak mengangkat Pelindo II ke dalam pansus angket gitu. Kenapa? Sebab dampaknya adalah semacam kegaduhan politik. Itu jelas tidak positif. Akan timbul kesan ada sesuatu gitu. Mungkin memang ada, tapi kan ada polisi yang menanganinya. Biarkan saja polisi menangani itu dan Dewan membackup, khususnya Komisi 3 ya, membackup secara politik. Nah, yang ketiga saya pikir adalah bagaimanapun fokus Dewan itu bukan di situ. Fungsi utama Dewan, DPR kita setelah konstitusi diamandemen adalah legislasi. Jadi mestinya lebih banyak fokus ke fungsi legislasi. Dan kita tahu betul target legislasi Dewan untuk tahun 2015 itu banyak sekali. Ada 38 atau 39 undang-undang. Itu hampir semuanya belum disentuh, kecuali 3. Ada undang-undang pilkada, ada 2 undang-undang yang lain, undang-undang Pemda, satu lagi apa saya lupa. Tapi yang jelas ini kan tahun mau habis nih. Ini sudah bulan Oktober, tahun 2015 tinggal 2 bulan, tapi fungsi utama yaitu legislasi itu tidak banyak disentuh. Nah, ini ada apa gitu. Oke, so dari pansus ini rawan politisasi, bukan omong kosong ya sebetulnya. Oh iya, jelas itu jelas, bukan omong kosong. Oke, nah berarti fungsi pansus ini sebetulnya kalau Bapak lihat arahnya kemana Pak? Iya, kesan saya, ini dugaan saya ya, ini sekedar panggung politik bagi sebagian politisi kita, butuh panggung, itu satu. Yang kedua mungkin ada keinginan untuk mencopot Lino gitu selaku pimpinan atau direktur utama Pelindo II gitu. Nah, kalau soal kedua
mestinya nggak usah bikin pansus. PDIP tinggal bisikin Pak Jokowi, Presiden, mungkin melalui Bu Mega untuk mengganti gitu Pak Lino. Kalau tujuannya Untuk mencopot. menggeser. Makanya menjadi pertanyaan juga bagi saya, apa sih tujuannya? Jangan-jangan lebih pada panggung politik tadi. Bukan termasuk konflik pribadi di dalamnya, begitu Pak? Konflik pribadi saya nggak tahu ya, mungkin juga ada ya. Tapi sebagian yang lain mungkin soal ya bagi-bagi kue kekuasaan. Ini kan Pelindo II ini kan lahan yang mungkin dianggap basah, sehingga banyak pihak, khususnya partai pendukung, pengusung PDIP itu ingin mendapatkan bagian lebih di situ. Apa salahnya kader PDIP bisa duduk di situ? Sana. Nah, berkaitan dengan kasus Pelindo II, sebelumnya kita lihat banyak sekali polemik, mulai dari dicopotnya Buas waktu itu kan, lalu juga ada konflik dengan Rizal Ramli, sampai pembentukan pansus. Menurut Anda bagaimana nih? Iya, konflik-konflik itu memang menunjukkan tidak ada suasana saling percaya di dalam elemen-elemen pemerintah. Saya juga menyayangkan ya Pak Rizal secara dini seolah-olah menyalahkan Pelindo II. Sebab bagaimanapun ya belum tentu. Kita juga mesti melihat secara objektif apa sesungguhnya yang sudah dilakukan oleh Pelindo II selama masa kepemimpinan Lino. Itu kan mesti dilihat rekam jejaknya, kinerjanya. Nah, oleh sebab itu mestinya ada hal-hal yang bisa diklarifikasi secara internal pemerintah eksekutif, misalnya di dalam kabinet. Ada hal-hal yang mungkin bisa dibawa ke publik gitu loh. Nah, ini yang tumpang tindih. Pemilahannya belum Pemilahan masalahnya agak tumpang tindih. Sehingga tidak menguntungkan image bagi pemerintah kita. Nah, seberapa pentingnya nilai Pelindo II nanti akan kita bahas di segmen berikutnya Pak. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan segera kembali.